Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 10 ya. Pelajaran kelas 5 bab 10 PAI, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini insya Allah nanti juga di kelas 6 ada ya anak-anak. Dan soalnya di sini tidak diuraikan kisahnya secara gamblang, secara luas ya. Hanya sedikit nih, sebagian kecil yang dijelaskannya. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ini tidak dijelaskan sidik, amanah, fatanah, dan tablignya, akan tetapi sifat-sifat yang baik yang patut kita contoh dari Nabi SAW. Ini ada di halaman 121 ya kalau di buku paket. Bapak akan bacakan dan Bapak akan jelaskan materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ini ada sebuah kisah kecil ya, sedikit ya. Nah, yang nanti akan ada hubungannya dengan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Coba simak baik-baik ya. Sejak kecil, Rahmat gemar membaca. Sekarang, Rahmat sudah kelas 5 SD. Kegemaran membacanya tidak pernah hilang hingga sekarang. Banyak buku yang sudah Rahmat baca, mulai dari pengetahuan umum hingga pengetahuan agama. Di sekolah ada perpustakaan, para siswa boleh membaca atau meminjam buku dari perpustakaan. Banyak siswa yang membaca langsung buku kegemarannya di perpustakaan pada saat jam istirahat. Rahmat pun selalu menyempatkan waktu untuk membaca buku di perpustakaan. Jika buku yang dibaca tebal, biasanya Rahmat meminjam beberapa hari buku tersebut untuk dibaca di rumah. Kali ini Rahmat meminjam buku tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dari buku tersebut, Rahmat jadi mengetahui tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Selain membacanya, Rahmat pun ingin meneladani dalam kehidupan sehari-hari sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Rahmat yakin, semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW membawa kepada kebaikan. Keteladanan apa yang dapat kamu ambil dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, pada bab ini akan dibahas kisah tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Maka ikutilah pembahasan berikut dengan baik dan benar. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW sejak remaja telah memiliki sifat terpuji yang patut diteladani. Ketika berdagang bersama pamannya, beliau dikenal sebagai remaja yang mempunyai wawasan dagang yang luas dan gigih, jujur, dan dapat dipercaya. Masyarakat Arab mempercayai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Berkat usaha beliau menghindari pertengkaran antar suku Arab di Mekah oleh masyarakat Arab, beliau diberi gelar dengan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Ingat, gelar dari Nabi Muhammad SAW adalah Al-Amin, yang dapat dipercaya artinya ya. Nanti kalau misalkan ada soal, Al-Amin artinya dapat dipercaya, itu adalah sifat julukan ya. Julukan atau gelar dari Nabi Muhammad SAW, Al-Amin, dapat dipercaya. Sifat-sifat terpuji itulah yang menjadi modal Rasulullah SAW, mengembangkan ajaran Islam dan berhasil meraih sukses yang luar biasa, sehingga ketika menyebarkan agama Islam sampai ke kita, kan kerasa ya, kita juga memasuki agama Islam. Walaupun Nabi Muhammad dulu dilahirkan di Mekah, tinggal di kota Madinah, akan tetapi sampai ke kita, sampai ke Indonesia, dapat merasakan Islam ya. Beliau memiliki sikap uswatun hasanah, artinya keteladanan yang baik. Uswatun hasanah, keteladanan yang baik, dan patut dicontoh oleh semua orang. Rasulullah SAW menampilkan sosok pribadi yang mencerminkan kesempurnaan seorang manusia dan pemimpin yang ideal, mengagumkan, penuh pesona, disertai dengan keteladanan. Nah, itulah Nabi Muhammad. Dia kan seorang nabi dan rasul ya, sepatutnya menjadi orang yang sebagai suri tauladan untuk kita ya. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Nah, itu surat Al-Ahzab ayat 21. Artinya, ya Bapak ulangi lagi, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah ya, kemurahan Allah, kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Nabi Muhammad SAW juga sosok pribadi yang sederhana, lemah lembut, dan teguh pendirian. Beliau ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Jadi Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca dan menulis. Iqra ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah SAW ketika disuruh membaca oleh malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu pertama. Hah, Pak Iqbal, kok Rasulullah nggak bisa baca tulis berarti bodoh dong? Tidak ya, tidak, karena pada masa itu yang menjadi indikator seseorang pintar dan bodoh itu bukan bisa membaca dan menulis. Baik, bahkan sifat Rasulullah itu fatona itu kan cerdas, tetapi kenapa Rasulullah nggak bisa baca dan menulis? Nah, karena indikator ya, patokan dulu ya, orang-orang zaman dulu itu membaca tidak menjadi patokan seseorang pintar atau tidak. Nah, kalau misalkan dulu di negara Arab itu mengandalkan hafalan, jadi hafalannya kuat orang-orang Arab itu ya. Bahkan mereka tahu silsilah keluarganya sampai ke atas ya. Kalau kita paling cuma tahu sampai uyut ya, uyut kita. Jadi ayahnya kakek. Tapi kalau orang-orang Arab sampai tahu silsilahnya ya. Nah itu ya. Jadi itu penjelasan daripada Nabi yang tidak bisa baca tulis. Itu untuk menunjukkan bahwa itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi arif, bijaksana, memiliki kemampuan kepemimpinan yang tinggi, ikhlas dalam berjuang dan rela berkorban melaksanakan perintah Allah, serta penuh kasih sayang kepada sesama manusia. Berikut kita akan mempelajari beberapa sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya semua dari akhlak Rasulullah SAW itu akhlak yang baik ya, tidak ada akhlak yang buruk, sehingga harus kita contoh. Yang pertama amanah. Apa sih itu amanah? Artinya dapat dipercaya. Sejak masa anak-anak, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjadi anak nakal atau anak yang menjengkelkan hati ibunya. Kalau kita sudah berapa kali ya menjengkelkan hati ibu, bahkan menyakiti hati orang tua kita. Nah, kalau Nabi Muhammad tidak pernah. Wah, sempurna ya, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah berkelahi dengan kawan-kawannya. Nabi Muhammad SAW dikenal santun, sopan, dan menghargai orang yang lebih tua. Sifat-sifat ini terus terbawa hingga remaja dan dewasa. Sebagai bukti, perhatikanlah dua peristiwa berikut. Nah, ada suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bersikap amanah atau dapat dipercaya. Sewaktu beliau remaja menjadi pengembala kambing ya. Waduh, seorang Rasul menjadi pengembala kambing, seorang pemimpin menjadi pengembala kambing. Kalau sekarang kan pemimpin itu harus dalam kedudukan yang tinggi, punya bahkan kendaraan ataupun kendaraan yang mewah ataupun tempat tinggal seperti keraton ya. Kalau Nabi Muhammad SAW biasa-biasa aja. Banyak orang yang kaya yang ingin menyerahkan kambingnya untuk dikembalakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena dapat dipercaya. Kalau misalkan orang yang dapat dipercaya itu banyak orang yang nyari. Beda lagi dengan orang yang suka bohong ya. Jadi tidak dipercaya. Misalkan seseorang ingin memiliki karyawan, misalkan tukang administrasi mencatat pemasukan keuangan. Nah, pasti mereka akan mencari orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Kalau misalkan orang yang tidak dapat dipercaya, mungkin saja bisa menipu dengan sifatnya tersebut. Ya, pasti kita kan suka ya terhadap orang yang dapat dipercaya, jujur ya. Kalau misalkan orang yang suka bohong itu sulit untuk orang lain dapat percaya walaupun dia berkata benar. Aku tadi ketemu harimau, padahal dia benar melihat harimau, misalkan ketemu dengan harimau, tapi dia suka bohong, maka orang lain tidak akan percaya atau sulit untuk mempercayainya. Nah, kenapa banyak orang yang ingin mengembalakan kambingnya kepada Nabi Muhammad SAW? Sebab beliau menekuni pekerjaan ini. Tidak seekor pun kambing pemiliknya yang hilang. Beliau sangat teguh memelihara kepercayaan
yang diamanatkan kepadanya. Bahkan orang kafir Quraisy pun mempercayainya. Sikap dan perilaku yang teguh memelihara kepercayaan orang lain itulah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW disebut dengan Al-Amin atau dapat dipercaya. Jangankan orang sesama Muslim gitu ya, orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, orang kafir pun, orang kafir Quraisy pun mereka mempercayai Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang amanah atau dapat dipercaya. Kemudian mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Saat itu di antara suku Quraisy hampir terjadi pertengkaran. Mereka bertengkar tentang siapa yang paling berhak dan tepat meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Di kalangan mereka ada keyakinan bahwa siapa yang dapat mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula akan dianggap sebagai orang yang paling mulia. Oleh karena itu, tugas itu menjadi rebutan oleh para pemimpin suku. Hampir terjadi pertengkaran dan pertumpahan darah antar orang-orang Quraisy. Pemimpin kaum Quraisy pada saat itu sepakat memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kepercayaan yang diberikan tidak disia-siakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menempuh cara yang bijak dan tepat. Beliau menghemparkan sorbannya, lalu meletakkan batu Hajar Aswad di tengah-tengah sorbannya. Kemudian dia mempersilahkan pemimpin-pemimpin suku Quraisy memegang setiap ujung sorban untuk bersama-sama mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Nah itu. Jadi sebenarnya ada cerita sebelumnya ya. Jadi barang siapa orang yang paling pertama memasuki daerah itu, daerah Masjidil Haram ya kalau sekarang, maka dia orang yang boleh meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata orang yang paling pertama masuk ke daerah Masjidil Haram itu adalah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak semerta-merta, oh aku nih yang paling pertama, aku akan meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Nah, akan tetapi dengan bijaksananya Rasulullah, karena di sini takut adanya perpecahan ya, maka caranya dengan membentangkan sorban, kemudian dipegang setiap sudutnya, ada 4 sudut, setiap sudutnya dipegang oleh para pemimpin Quraisy tersebut dan diletakkan batu tersebut di tengah-tengah sorban, sehingga mereka semua yang meletakkan batu tersebut kepada tempat asalnya, yaitu di Ka'bah. Nah itu ya. Kemudian dengan cara itu kepala suku Quraisy merasa senang sekali dan menerima saran ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka bersama-sama memegang ujung sorban dan mengangkatnya bersama-sama. Kemudian Nabi Muhammad SAW sendiri yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pertengkaran dan pertumpahan darah pun dapat dihindari. Nabi Muhammad SAW mendapat kehormatan dan pujian dari semua kepala suku Quraisy di Mekah. Nabi Muhammad SAW menjadi tumpuan kepercayaan orang-orang banyak. Sidik artinya jujur atau benar. Nah ini sifat kedua setelah amanah, itu sidik atau jujur atau benar ya. Nanti harus tahu juga nih Arabnya. Sidik artinya benar atau jujur. Sifat Nabi Muhammad SAW lainnya adalah jujur. Masih ingat kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW ketika dipercaya menjalankan usaha perdagangan Khadijah? Nah, Siti Khadijah ya, yang nanti kemudian hari akan menjadi istrinya di dalam ceritanya. Kejujuran Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Khadijah pernah mempercayakan dagangannya kepada orang lain, namun ternyata orang yang diberi tugas bukan orang yang jujur. Dagangannya sering merugi. Nah, setelah Khadijah mendengar keterampilan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW, ia tertarik untuk mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pegawainya. Akhirnya Khadijah memutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai penanggung jawab perdagangannya ke Syam dan negeri-negeri lain. Itu ditemani dengan pembantunya daripada Siti Khadijah yang bernama Maisarah ya, berdagangnya itu. Nabi Muhammad SAW sangat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Khadijah. Beliau tidak pernah mengambil keuntungan sepeser pun untuk kepentingannya pribadi. Seluruh keuntungan dagangannya diserahkan kepada Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW itulah Khadijah akhirnya tertarik dan menikah dengan beliau. Dan Khadijah pun melamar ya. Walaupun seorang perempuan tidak apa-apa ya. Nah, melamar Nabi Muhammad SAW. Kemudian sifat dari Nabi Muhammad SAW yang lainnya adalah pemurah. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berjiwa pemurah. Dia tidak tega melihat keluarganya berada dalam kesusahan. Dia selalu merasa terpanggil untuk membantu mereka. Sifat dan perilaku yang pemurah itu telah tertanam sejak kanak-kanak. Sifat pemurah
selalu melekat pada diri Nabi Muhammad SAW sampai ia menginjak dewasa. Dari berbagai riwayat dapat kita baca ya bahwa beliau banyak didatangi oleh orang-orang yang meminta pertolongan. Orang-orang itu datang meminjam uang untuk modal usaha. Orang-orang tersebut diberi pinjaman uang, tetapi orang itu tidak mengembalikan pinjaman karena rugi. Nabi Muhammad SAW tidak menagihnya, bahkan membebaskan utang orang tersebut. Nah, agar lepas dari tuntutan utang di hari kiamat. Nah, jangan lupa kalau kita punya hutang ya, harus berusaha untuk mengembalikan hutang tersebut. Kalau kita meminjamkan hutang, kemudian orang lain kepada orang lain yang membutuhkan ya, nah kemudian mereka benar-benar tidak mampu untuk membayarnya, maka kita harus bersikap bijaksana ya. Apakah dengan tenggang waktu yang diperpanjang ataupun dengan membebaskan hutang tersebut agar tidak dituntut di hari kiamat orang tersebut ya, orang yang kita kasih pinjam. Sifat pemurah Nabi Muhammad SAW memberi pinjaman modal usaha secara tidak langsung mendorong orang untuk banyak berkeinginan menjadi pedagang yang jujur. Itulah sebabnya sebagian penduduk kota Mekah yang pada mulanya miskin dapat menjadi kaya dan sejahtera. Nabi Muhammad SAW senantiasa memberikan petunjuk dan dorongan mengenai seluk-beluk perdagangan yang baik kepada mereka. Misalnya, bagaimana cara melayani pembeli dan menarik hati pembeli agar tetap menjadi pelanggan setia tanpa merugikan mereka. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW datangi pengemis berkali-kali dan beliau tidak membawa uang. Nabi Muhammad SAW meminta sahabat yang memiliki uang agar memberi sedekah kepada pengemis. Begitulah sifat pemurah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sifat yang lainnya, Nabi Muhammad juga adalah seorang yang pengasih. Ada di halaman 125 di dalam buku ya. Pengasih merupakan sifat Nabi Muhammad SAW yang selalu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selama masa hidupnya, Nabi Muhammad SAW mengasihi semua umatnya tanpa terkecuali, tanpa memandang status dan kedudukan seseorang. Beliau amat menyayangi keluarganya, anak yatim, fakir, miskin, dan orang yang terkena musibah. Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada putra-putrinya. Fatimah adalah putri kesayangan beliau. Hingga suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, putra Fatimah yang bernama Husain naik ke punggung Rasulullah SAW. Beliau tidak marah sedikit pun, dibiarkan Husain menaiki punggungnya hingga turun. Baru setelah turun, Rasulullah meneruskan sholatnya. Begitulah sifat pengasih Nabi Muhammad SAW. Hingga pada saat Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya membebaskan kota Mekah atau Fathu Mekah pada tahun ke-9 Hijriah, beliau menunjukkan kebesaran jiwanya. Nabi Muhammad SAW mengampuni dan mengasihi seluruh kaum yang pernah membenci dan menghalangi dakwah di Mekah. Ya. Jadi tidak ada dendam. Nah, walaupun mereka telah menyakiti Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak pernah dendam. Bahkan pada suatu saat Nabi Muhammad SAW pernah berdakwah ke suatu kaum, kemudian dihajarnya Nabi Muhammad, diludahi, ditandang, dipukul sampai pelipisnya berdarah ya. Akan tetapi setelah keluar Nabi Muhammad dari kota tersebut ya, dari kaum tersebut, kemudian malaikat Jibril menawarkan agar, wahai Muhammad, nah, izinkan aku untuk menumpahkan gunung Uhud ini kepada mereka karena mereka sudah keterlaluan. Engkau mengajak mereka karena engkau sayang kepada mereka, karena agar mereka tidak celaka nanti di akhirat nanti. Akan tetapi balasan mereka hanya seperti itu. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, tidak wahai Jibril, jangan, kata malaikat Jibril ya. Sesungguhnya aku berharap nanti anak-anaknya ya, anak-anak dari orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad tersebut, mereka akan menjadi orang muslim, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Nah, itu adalah kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai meninggal pun, ketika meninggal kan sakit Nabi Muhammad, apa yang Nabi Muhammad khawatirkan? Ummati. Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Nah, saking sayangnya. Kemudian ketika syakaratul maut, kemudian Nabi berkata, inikah sakitnya sakaratul maut? Betapa sakitnya sakaratul maut. Ala inna fil mauti sakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu sangat sakit ya. Makanya Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah, ya Allah, jika inilah rasa sakit dari sakaratul maut, maka aku tidak ingin umatku mengalami
rasa sakit yang seperti ini. Timpakanlah rasa sakit kematian umatku kepadaku, sehingga Allah mengabulkan. Sampai segitunya, karena Rasul sangat pengasih ya. Kemudian Rasul juga adalah seorang yang penyayang. Ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab lain sebelumnya, yaitu membebaskan budak. Budak itu orang yang bisa diperjualbelikan ya. Orang ya, manusia yang bisa diperjualbelikan, beli dengan sekian nominalnya misalkan. Yaitu membebaskan budak atau hamba sahayanya secara cuma-cuma. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak menyetujui perbudakan, bahkan sangat membencinya. Ini berarti Nabi Muhammad SAW telah menjunjung tinggi hak asasi manusia atas persamaan derajat dan martabat manusia. Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan beberapa orang budak dari istrinya. Ia segera memerdekakan semua budak itu tanpa uang tebusan. Setelah merdeka, mereka memiliki kebebasan dan diperbolehkan untuk pergi kemana saja yang mereka inginkan ya. Tetap tinggal bersama Nabi Muhammad. Yang mereka inginkan, ada yang menginginkan tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Zaid bin Harisah. Jadi budak-budak yang diberikan oleh Khadijah istri Rasulullah SAW, orang pembantu ya. Jadi budak itu seperti pembantu tapi dapat diperjualbelikan ya. Nah, sama Nabi Muhammad dibebaskan. Sok, kamu sekarang bukan budak lagi. Aku sudah memberikan kamu. Silahkan mau pergi kemanapun, bebas, terserah kalian. Tapi ada juga karena mungkin Nabi Muhammad adalah suri tauladan, orang yang sangat baik, yang mereka ada yang selalu ingin bersama Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Haris ya. Pada suatu hari, ayah dan paman Zaid mengetahui bahwa anak mereka tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Zaid berasal dari keluarga terhormat. Ia diculik oleh orang, kemudian dijual sebagai budak ketika masih kanak-kanak. Akhirnya sampailah ke tangan Khadijah setelah berkali-kali berganti tuan. Haris, ayah Zaid, datang menemui Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, berapa saja uang tebusan yang tuan minta, saya sedia memberikan kepada tuan asal Zaid dikembalikan kepada saya. Kemudian jawab Nabi Muhammad SAW, sebenarnya Zaid sudah lama saya merdekakan, saya sudah berikan kebebasan kepadanya untuk pergi kemana saja yang dia inginkan. Zaid pun kemudian dipertemukan dengan ayahnya, namun Zaid memilih tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Karena cintanya kepada Nabi ya. Sifat penyayang Nabi Muhammad SAW amat terkenal. Beliau menyayangi semua umatnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlu meneladani sifat-sifat yang beliau miliki. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat pemurah, pengasih, penyayang, jujur, dan dapat dipercaya. Sifat-sifat ini perlu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, bukan berarti kita karena sifat penyayang kita, kemudian ketika agama kita dihina, Nabi kita dihina, kita diam saja ya. Nah, tidak seperti itu, karena kita tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, kemudian kita tidak boleh membalas apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Nah, memang Nabi Muhammad selalu sabar terhadap cercaan, celaan, siksaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dikasih kotoran unta, diludahin dan lain sebagainya, Nabi Muhammad sabar. Tapi Nabi Muhammad akan menjadi keras, tegas ketika ada orang yang menghina atau melecehkan agama Islam. Nah, itu ya. Nah, anak-anak, itu adalah segelintir dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan lebih mempelajarinya lagi nanti di kelas 6. Bagaimana peristiwa kelahiran Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul, kemudian dan sebagainya. Masih banyak lagi yang lainnya. Itu ini hanya sebagian kecilnya. Nah, nanti anak-anak boleh dibaca ulang atau mencari sumber-sumber yang lain ya untuk menambah wawasan kita. Nah, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Untuk tugasnya, ini ada tugas nih anak-anak, nanti voice note kan, ceritakan kembali menurut versi kalian kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan yang ada di buku ya. Nggak apa-apa, singkat juga, yang penting tidak sambil mencontek. Kalau membaca mah kalau sambil membaca mah kurang lah ya, karena semua orang bisa mungkin ya. Tapi setelah kalian pahami, kalian ceritakan. Nggak apa-apa sedikit juga ya, tidak apa-apa. Oke.
Oke, itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kehilapan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.